It's Lionel Messi. And here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Tell me what's the point if I lose myself? Spend a couple days with nobody else. Lini penyerangan sempat jadi masalah serius yang menghambat permainan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat kebingungan mencari striker tajam untuk menjadi sumber gol andalan. Namun masalah ini nampaknya bakal segera teratasi dengan hadirnya Ragnar Oratmangun. Selain itu, performa Rafael Struijk dan Jakub Sayuri juga diprediksi akan semakin berkembang. Dengan ketiga penyerang ini buat Garuda punya alur serangan yang lebih sulit dibaca. Timnas Indonesia masih belum memiliki komposisi yang lengkap untuk bisa bersaing di level tertinggi. Skuad Garuda memang dikenal sebagai tim yang kuat dalam bertahan, sebab pada sektor ini diisi banyak pemain-pemain yang memiliki kualitas jempolan. Namun kualitas sebaliknya justru terjadi pada komposisi di lini penyerangan. Pelatih Shin Tae-yong kesulitan mencari pemain yang cocok untuk sistem permainannya. Untuk mengakali masalah ini, sang pelatih sampai harus memaksakan Rafael Struijk menjadi ujung tombak. Padahal sang pemain lebih nyaman bermain di sisi sayap sebagai winger kiri. Saya pikir saya lebih nyaman bermain di posisi sayap kiri, tapi saya bisa bermain di mana saja yang coach inginkan. Saya siap 100%, kata Struijk. Dipasang sebagai striker tengah bikin Struijk mandul hingga belum mencetak gol dari 10 laga. Alhasil ketajaman sang pemain dikecam oleh pundit sepak bola Indonesia, Tommy Welly. Struijk gak kelihatan seperti Robert Lewandowski, dia bahkan gak lebih baik dari Ramadan Sananta, ucap Bung Toel. Keterbatasan penyerang juga memaksa Coach Shin untuk memainkan darah muda Hoki Caraka yang masih berusia 19 tahun saat melawan Vietnam. Namun pemain PSS Sleman ini justru dihujat bertubi-tubi karena dinilai tampil buruk. Shin Tae-yong lalu meminta Hoki tidak dikritik tajam karena masih berusia sangat muda. Timnas Indonesia kehabisan striker berkualitas karena menurunnya performa striker lokal. Mereka gagal membuktikan ketajamannya karena tidak masuk jajaran top skor Liga 1. 5 besar daftar pencetak gol terbanyak semua diisi oleh para pemain asing. Sebenarnya ada satu nama pemain Indonesia yang sukses melesatkan 11 gol, yakni Stefano Lillipali. Namun pemain milik Borneo FC ini berposisi winger kiri dan bukan striker murni. Selain itu, Lillipali juga dianggap tidak cocok dengan skema permainan Shin Tae-yong. Minimnya talenta bomber lokal bikin sang pelatih ragu memanggil striker dari Liga 1. Sejauh ini Shin Tae-yong sering bongkar pasang lini serang untuk mencoba kualitas penyerang lokal. Dendi Sulistiawan, Dedik Setiawan, Saidia Haryudo, hingga Ramadan Sananta sudah pernah dicoba. Namun kemampuan mereka kurang memuaskan hati Coach Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan sempat memberikan keluhan kepada tim-tim Liga 1. Dirinya kesal karena klub-klub Indonesia lebih percaya pada penyerang asing. Di Liga Indonesia semua strikernya adalah orang asing. Oleh karena itu strikernya susah untuk berkembang. Omongan ini langsung ditanggapi oleh Christian Gonzalez dengan mengecam balik sang pelatih. Itu bukan alasan. Striker lokal sudah diberikan kesempatan tapi mereka gagal membuktikan diri, kata pemain berjuluk Loco ini. Pendapat Gonzalez memang terbukti benar. Jika melihat tradisi striker lokal terdahulu, timnas Indonesia pernah memiliki Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, hingga Boaz Solosa. PSSI mulai mengusahakan segala cara untuk meningkatkan kualitas lini serang. Erick Thohir selaku ketum PSSI sadar betul kalau lini serang masih menjadi titik terlemah timnas Indonesia. Menteri BUMN ini berkaca dari kesulitan skuad Garuda mencetak gol di Piala Asia 2023. 3 gol yang dicatat timnas Indonesia bukan berasal dari para striker. Salah satu kekurangan kita ada di sektor penyerang. Striker atau goal getter-nya masih kurang. Memang pilihannya ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, tapi mereka masih muda. Harus lebih banyak diberi kesempatan. Ketum PSSI ini sempat mengirim langsung Shin Tae-yong ke Eropa untuk fokus mencari penyerang tajam. Sekarang Shin Tae-yong saya minta ke Eropa untuk memetakan pemain naturalisasi untuk posisi lini depan. Kabar PSSI mengincar striker keturunan baru juga diberitakan oleh media asing Vietnam, yakni Sohavien. Beruntung lini serang timnas Indonesia sedikit lebih baik sejak masuknya Ragnar Oratmangun. Pemain kelahiran OSS ini sebenarnya sudah dinantikan netizen tanah air sejak tahun 2021.
PSSI sempat mengincar Ragnar untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun Shin Tae-yong justru lebih memilih sosok Kevin Dix karena kebutuhan lini belakang. Alhasil Ragnar harus menunggu lebih lama untuk bisa membela skuad Garuda. Padahal ex-pemain Go Ahead Eagles ini punya cita-cita mengharumkan tanah leluhur ayahnya. Setelah lama menunggu, kesempatan Ragnar menjadi WNI akhirnya kembali terbuka. PSSI memutuskan untuk kembali mengejar sang striker usai ditolak oleh Kevin Dix. Penantian panjang Ragnar akhirnya terbayar lunas saat resmi dinaturalisasi oleh PSSI. Namun proses sumpah Ragnar sempat tertunda hingga batal tampil di laga pertama kontra Vietnam. Sang pemain baru bisa tampil di laga kedua saat bertandang ke Hanoi di Maidan National Stadium. Hasilnya Ragnar langsung unjuk gigi dengan mengemas 1 gol cantik. Penampilan sang pemain sukses mengacak-acak pertahanan Vietnam. Dirinya berhasil mempertajam lini serang timnas Indonesia yang sempat tumpul di laga pertama.